Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RD Prasetyo dari kelas 11 MIPA 3 absen 12 akan menjelaskan tentang proses pengangkutan pada tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, yang kedua proses, yang ketiga teori pengangkutan xilem, dan yang keempat faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Yang pertama, pengertian pengangkutan pada tumbuhan. Pengertian pengangkutan pada tumbuhan adalah suatu proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sistem pengangkutan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengangkutan pada tumbuhan tingkat rendah dan sistem pengangkutan pada tumbuhan tingkat tinggi. Proses pengangkutan pada tumbuhan. Yang pertama, pengangkutan ekstravaskular, yaitu pengangkutan ekstravaskular merupakan proses pengangkutan di luar berkas pembuluh. Pengangkutan ekstravaskular dibagi menjadi dua, yaitu transportasi simplas merupakan proses pengangkutan air beserta zat terlarut dari sel ke sel melalui sitoplasma. Yang kedua, transportasi apoplas merupakan proses pengangkutan air beserta zat terlarut di dalamnya melalui ruang antar sel. Yang kedua, pengangkutan intravaskular merupakan proses pengangkutan intravaskular adalah proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh xilem atau pembuluh tapis flum. Teori pengangkutan air dan mineral melalui xilem. Teori pengangkutan air dan mineral melalui xilem. Yang pertama, teori vital. Teori vital menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat terlaksana karena adanya sel-sel hidup, misalnya sel-sel parenkim dan jari-jari empulur di sekitar xilem. Yang kedua, teori Dickson-Joule. Teori Dickson-Joule menyatakan bahwa naiknya air ke atas karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi, air selalu bergerak dari daerah basah ke daerah kering. Yang ketiga, teori tekanan akar. Teori tekanan akar menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam air tanah dengan cairan pada saluran xilem. Tekanan air paling tinggi terjadi pada malam hari dan dapat menyebabkan merembesnya tetes-tetes air dari daun tumbuhan atau bisa disebut gutasi. Faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Faktor yang mempengaruhi laju transpirasi untuk internal, yang pertama, banyak daun dan luas permukaan daun. Yang kedua, banyak stomata di daun. Yang ketiga, kutikula. Untuk eksternal, yang pertama, suhu. Yang kedua, cahaya matahari. Yang ketiga, angin. Dan yang keempat, kelembapan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.